Oke guys, sesuai dengan judul dari video ini, karena kita bakal reaction 12 hal ini beda banget dari Indonesia. Wow, kok bisa beda banget gitu. Aku penasaran ada 12 hal apa aja nih. Ini ada wanita cantik, dia mungkin bercerita gitu tentang 12 hal ini yang dia temukan di Malaysia dan memang tidak dari Indonesia. Kita langsung tonton sekarang video. Hi everyone, welcome back to my channel. Aku Sally Go, dan di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua tentang fun facts atau fakta-fakta unik tentang Malaysia yang bikin aku agak bingung gitu pas pertama kali aku lihat di sana. Atau kalau nggak bikin bingung, bikin heran, atau yang menurut aku agak beda aja gitu dari Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya ini bukan hal yang aneh atau jelek, tapi kayak beda aja. Dan aku pikir unik banget, makanya aku pengen sharing ke kalian supaya kalian pada tambah pengetahuan dan supaya nggak pada penasaran ya. Nah langsung aja, nomor 1 adalah isi bensin mandiri guys. Jadi di Malaysia itu tidak ada orang yang ngisiin kalian bensin. Jadi misalnya nih kalian belok ke pom bensin. Kalau di Indonesia kan nanti dilayani langsung sama mas-mas atau mbak-mbak di pom bensinnya. Langsung ditanya mau isi berapa, atau kalian langsung request 100.000 gitu ya misalnya, atau isi full tank. Nah kalau di sana kalian harus pergi ke counternya sendiri di dalam. Terus kalian bilang mau isi misalnya 20 ringgit atau 50 ringgit gitu ya. Nah udah, terus kalian keluar untuk isi sendiri mobil kalian. Jadi mungkin bayar dulu, bayarnya menurut aku sistem ini oke ya, karena mengurangi sumber daya manusia yang terlalu berlebihan. Cuma menurut kalian gimana? Kalau disuruh isi bensin sendiri, apakah kalian mau atau gimana? Let me know. Nah yang kedua, mereka punya KTP juga yang namanya adalah IC ya. Nah itu tuh mereka biasanya fotonya udah dari kecil guys. Jadi kalau kita kan punya KTP, fotonya umur 17 tahun ya kan. Terus mukanya udah pada dewasa lah, udah pada teenager, remaja. Kalau mereka tuh mukanya masih kayak anak muda. Remaja bisa diganti kok pas umur 18 tahun. Tapi uniknya lagi, IC mereka ini bisa dipakai untuk touch and go guys. Nah jadi touch and go itu apa? Touch and go itu semacam kayak toll card atau flash yang kita pakai untuk masuk ke jalan tol. Nah jadi orang Malaysia punya IC itu bisa buat kendaraan umum atau bisa juga buat tol. Jadi kalau kita mau naik MRT nih, kan ada gerbangnya dulu kan. Nah, terus kalau kita mau lewat, kita kan mau tap. Nah, itu bisa pakai IC, guys. Cuma bayangan dari teman aku sih tetap pilih pakai touch and go masing-masing ya. Karena alasannya masuk akal, guys. Kalau seandainya IC-nya dipakai terus tiba-tiba hilang nggak sadar gitu kan kayak sayang. Maksudnya gimana ya? Ngurusnya susah lagi gitu. Nah jadinya lebih baik pakai touch and go sendiri gitu. Yang ketiga, kalian nggak boleh sembarangan panggil kak di sana karena kakak itu biasanya untuk perempuan. Sedangkan kalau di Indonesia itu lebih kepada bebas ya. Maksudnya kakak kelas pun kalian bisa panggil kak gitu kan. Siapapun boleh panggil kak. Nah kalau di sana itu gendernya perempuan, dan kakak juga dipakai kalau untuk asisten rumah tangga. Jadi kayak kakak panggilnya gitu. Jadinya jangan panggil cowok lebih tua dari kalian, senior kalian tiba-tiba kakak ya. Biasanya di sini kalau cowok lebih tua panggilnya abang sih. Cuma kalau mau manggil kayak senior junior, panggil nama aja mending langsung. Lanjut, di Malaysia tuh banyak banget pasar malam guys. Jadi nggak kaget lagi di mana-mana tuh nemu banyak pasar malam. Dan pasar malamnya itu bukan sejenis pasar malam kayak yang di Indonesia. Tapi mereka tuh lebih kayak bazar. Jadi ada makanan banyak gitu sederet. Terus habis itu bisa juga ada rame-rame, entah ada musik atau semacamnya kayak gitu. Dan tapi rata-ratanya banyak banget makanan sama yang jual kayak es, terus habis itu minuman seger. Karnival ya benar-benar. Kalau Indonesia kayak gini nih. Di sana juga di pinggir jalan, tapi kayak ada tempat khususnya gitu loh guys. Jadi orang udah tahu bahwa itu tempat kayak pasar malamnya gitu loh. Udah setiap Jumat misalnya ada di situ, dan itu tuh tempat khusus gitu, tempat khusus untuk mereka bazar gitu loh. Jadi agak berbeda ya. Terus selanjutnya ini yang bikin aku kaget guys. Jadi motor itu dibolehin buat masuk ke highway alias ke jalan tol. Nah kalau di Indonesia kalian lihat motor masuk ke jalan apa tuh namanya jalan tol kan agak aneh ya, nggak ada gitu, nggak mungkin boleh. Nah kalau di sana aku pas pertama kali lihat, loh
kok ada motor di dalam jalan tol? Terus aku nanya dong sama orang lokal di sana. Oh, ternyata motor boleh masuk highway gitu. Jadinya ya menarik aja sih. Sumpah. Tapi menariknya juga motor di sana itu nggak sebanyak di Indonesia, guys. Benar. Apalagi kayak di Jakarta ya, penuh banget sama motor. Kalau di sana itu orang prefer untuk beli mobil, guys, karena harga mobilnya juga lumayan terjangkau gitu loh. Jadi sekalian aja beli mobil dibanding beli motor. Lanjut, kalau kalian pergi ke bioskop, kalian bakalan agak bingung kok jam mulainya ngaret. Misalnya nih, kalau di Indonesia tulisan tiketnya itu jam 6.30. Kalian pasti masuk paling nggak 15 menit sebelumnya dong, misalnya, atau enggak 10 menit sebelumnya gitu ya. Supaya nggak ketinggalan filmnya. Nah, tapi kalau di sana, misalnya tulisan di tiketnya adalah jam 6.30. Kalian masuknya jam 6.30 aja karena nggak bakalan telat, guys. Pintunya belum tentu buka. Kalian telat 5 menit, 10 menit pun nggak apa-apa karena biasanya setelah 6.30 itu iklan dulu 10 menit paling nggak, baru mulai filmnya. Kalau di Indonesia kan selagi nunggu iklan kan. Kalau di sana kayak jamnya iklan baru mulai. Jadi kayak expect buat lebih ngaret jam keluarnya kayak gitu. Awal-awal banget aku bingung sih, kayak loh kok udah mau deket gerbangnya belum buka. Terus pas masuk jadi yang pertama masuk. Jadi awalnya aku nggak tahu, guys. Nah, lama-lama setelah itu aku baru tahu, oh ini mah setiap film kayak gini. Jadinya udah tahu deh kebiasaannya kayak gitu. Lanjut, fakta unik yang lain adalah misalnya nih, kalau di Indonesia kalian mau pergi travel naik pesawat, kalau domestik kan nggak mesti bawa paspor ya. Nah, uniknya kalau di Malaysia, kalau kalian mau pergi ke Sabah Sarawak dari Semenanjung, kalian itu harus bawa paspor, guys. Dan begitu juga kebalikannya, guys. Kayak tapi setahu aku kalau di Semenanjung doang gitu ya, misalnya dari KL kalian mau ke Pineng, itu nggak mesti bawa paspor kalau orang lokalnya. Ya kalau foreigners tetap ya, foreigners kemana-mana tetap harus pakai paspor karena itu yang jadi data diri valid kita gitu namanya. Jadi untuk kita sih nggak berlaku, sama-sama aja harus pakai paspor. Cuma aku ngomongin ini untuk orang lokalnya, oke? Nah, terus fakta unik lainnya, di Malaysia itu ada kasino, guys, dan kasino itu dilegalkan oleh pemerintahnya. Cuma bagi orang Muslim Malaysia asli Melayu itu mereka nggak boleh masuk kasinonya, of course ya. Terus kalau kalian tanya, kalau foreigners gimana dan Muslim, apakah mereka nggak bolehin dia masuk kasino juga? Setahu aku sih boleh ya, setahu aku ya. Cuma I might be wrong. Cuma setahu aku asal bukan lokal Muslim Melayu, mereka bolehin siapa aja masuk. Dan supaya kalian jelas, kasino yang terkenal tuh ada di Genting Highlands kan namanya. Dan tempatnya tuh kayak apa ya, tinggi banget di atas awan. Nama tempat kayak tempat rekreasinya gitu itu adalah Sky Awana, guys. Nah, Sky Awana itu bebas dikunjungi oleh siapapun, termasuk yang Muslim, Islam, Melayu, siapapun boleh. Cuma kalau udah masuk kasinonya itu yang nggak boleh. Dan tempat rekreasinya tuh nyambung, ada temple, terus ada juga premium outlet gitu ya. Itu bebas dipakai siapa aja. Juga, ya? Naik turunnya tuh pakai gondola, lucu banget, guys. Seru, aku suka kesana karena ada. Juga ada jual beli lotre. Oh, memang. Nah, fakta unik selanjutnya adalah sekolah di sana banyak yang beda-beda bahasa pengantarnya, guys. Jadi nggak seperti di Indonesia yang rata-rata adalah bahasa Indonesia. Kalau nggak international school, ya udah sekolah swasta atau negeri tuh bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Ada sih beberapa Chinese school atau mungkin sekolah seperti pesantren atau sekolah agama lainnya itu beda halnya ya, guys. Cuma yang aku ngomongin di sini adalah nggak heran kalau kalian nanya orang sana, oh kalian dulu sekolah di mana? Aku dulu sekolah di sekolah kebangsaan Cina misalnya. Itu tuh adalah sekolah yang pengantarnya bahasa Mandarin, guys. Dan nggak cuma bahasa Mandarin aja bahasa pengantarnya, bisa juga bahasa Melayu, bisa juga bahasa Inggris atau Tamil. Jadi ada 4 sih setahu aku ya. Yang bahasa Inggris tuh biasanya international school juga, guys. Jadi unik nggak, guys? Unik banget. Unik banget. Selanjutnya, mixed rice dan mama itu ada di mana-mana, guys. Kalau kalian penonton setia aku, mungkin kalian udah tahu mama itu apaan ya, guys. Tapi kalau kalian nggak tahu, mama itu intinya adalah restoran India Muslim. Itu bertebaran di mana-mana, guys. Kalian bisa nemuin mama gampang banget. Dan di Indonesia itu tradisinya udah beda ya. Kalau di sana tuh suka banget nongkrong malam-malam di mama atau makan di mixed rice kayak gitu ya. Dan for your information, mama itu 24 jam, jadinya kayak ya udah itu go to place for everybody gitu. Selanjutnya, ini menurut aku beda banget dari Indonesia karena buruh-buruh di sana itu banyakan adalah foreigners, guys. Nggak seperti di Indonesia yang
rata-rata itu WNI semua. WNI semua. Kan? Kalau di sana itu banyak banget TKI atau enggak orang dari Bangladesh, orang dari Vietnam, orang dari Philippines. Jadi buruh. Mereka kerja di sana sebagai buruh, guys. Dan nggak asing lagi gitu kalau ngelihat foreigners seperti itu menjadi buruh. Misalnya entah jadi OB, tukang sapu. Setahu aku banyak yang ilegal juga ya, guys. Cuma aku nggak tahu presentasenya berapa yang ilegal dan yang legal. Pastinya ada yang legal. Cuma yang ilegal banyak juga dan aku kaget sih, itu emang banyak banget, jadi udah nggak heran lagi gitu loh guys. Nah, fakta unik terakhir adalah jujur ini bikin aku bangga banget sama Indonesia. Karena kalau kalian ngedenger lagu Indonesia tiba-tiba di mall atau di kopitiam atau dimanapun lah gitu ya, itu udah nggak heran lagi guys, karena emang orang Malaysia banyak yang suka denger lagu Indonesia. Dan jadi kalian cobain deh kalau jalan-jalan ke Malaysia ke mall, mungkin kalian bakalan bisa denger lagu Indonesia. Dan kalau orang yang suka ngeband gitu ya, kayak di pasar malam atau di mana gitu ya, di pinggir jalan tiba-tiba nyanyi lagu Indonesia kayak gitu, jadi kayak kalian yang lewat bakalan kayak lah itu lagu Indonesia, jadi kayak ada sense of pride gitu. Dan itu tadi fakta-fakta unik dan menarik yang selama ini aku temuin atau aku observasi di Malaysia. Semoga kalian suka sama video seperti ini. Kalau kalian suka, like, comment, share guys. Jangan lupa subscribe juga supaya aku tahu bahwa kalian suka nih sama video kayak gini. Let me know juga di comments down below kalau kalian punya ide konten lain yang pengen aku cover tentang seputar Indonesia Malaysia atau seputar edukasi dan lain-lainnya. Boleh banget komen dan kasih aku suggestion gitu ya guys. Oke deh, segitu aja dari aku. Bye Sally. I'll see you guys on my next video. Bye. Bye. Thank you. Wow. Ya, pinter banget dia ngejelasinnya, runtut sekali, jelas sekali ya. 12-nya tuh gak kelewatan, memang bener ada 12. Dan memang unik-unik sih menurut aku sebagai orang Indonesia gitu, karena memang apa yang dikatakan Sally ini bener banget. Gak ada di Indonesia gitu. Dan wow, aku dapat ilmu lagi ternyata di sini guys. Beruntung sekali aku ngerasain video ini. So, mungkin itu saja video reaction aku hari ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan follow Instagram aku. Ada PRP, linknya ada di deskripsi video aku. Oke, saya Dapen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.